Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Parvidia Saiful Kahfi, calon guru penggerak Angkatan 8, Kota Depok, Jawa Barat. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan: pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan, namun pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Yang menjadi perbedaan adalah pendidikan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang baik secara seutuhnya. Sedangkan pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Jadi, pendidikan dan pengajaran untuk mencipta manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa, merdeka belajar. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konsep pembelajaran sekarang, yang kita harus bekali siswa dengan kecakapan moderat. Yang dimaksud kecakapan moderat yaitu budi pekerti serta adab juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Dalam mengembangkan budi pekerti dan adab, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia kepada anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga masukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan, apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan.
Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ing ngarso sung tulodo, membangun semangat, ing madya mangun karso, dan memberikan dorongan, tut wuri handayani. Bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Refleksi. Dalam memahami serta mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas bukan beringas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Tapi perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa tertekan dan takut yang bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang lamban dalam satu materi pelajaran. Belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Setelah mempelajari dan memahami serta mempraktekkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pelaksanaan dan kegiatan belajar mengajar yang dapat dirubah dari saya adalah saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas. Karena mereka masing-masing unik dan berbeda, tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Yang bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing, menggali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, baik keluarga dan lingkungan, dengan menjalin komunikasi dengan seorang tuanya. Hal ini bisa dilakukan dengan kunjungan rumah, home visit, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang bermain, yang berbasis permainan, game based of learning. Sekian, terima kasih. Demikian kesimpulan dan refleksi dari saya tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam selalu sehat dan bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.